Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da dzalik fa ya ibadallah usi iyaya wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tsumma qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Majelis Salat Idul Adha yang Allah rahmati, yang Allah cintai, dan yang saya hormati karena Allah, yang sama-sama berharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan qadarullah serta inayahnya, pada kesempatan pagi hari ini, di pagi yang sangat cerah, mudah-mudahan cerah hati-hati kita, Allah telah memberikan nikmat pada kita yang sangat banyak. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semangat. Semoga ini semua bisa kita syukuri, dan khususnya nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat Islam, nikmat iman, segala nikmat-nikmat yang lain menjadi sangat baik nilainya buat kita di sisi Allah, buat kita dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini sekalian, hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah kemarin kaum muslimin sekitar 2 jutaan umat muslim melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah. Dan pada gilirannya sekarang kita kaum muslimin yang sekitar 2 miliaran semua melaksanakan sholat Idul Adha sesuai dengan menggunakan takbir sebagai pengagungan atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin Majelis Idul Adha rahimakumullah. Pada khotib Jumat kali ini, selain wasiat kepada diri sendiri dan keluarga, juga kepada jamaah semua, agar mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa selawat serta salam semoga terus Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga semoga juga keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan terus Allah limpahkan pada kita semua. Amin, Allahumma amin. Para hadirin sekalian, kali ini dengan tema agungnya Idul Adha dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Para hadirin sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang disebutkan di dalam Quran, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim buat kamu sekalian teladan yang terbaik. Ini karena memang beliau adalah nabi yang
memiliki berbagai macam kelebihan, keutamaan, sampai-sampai Allah pun memberinya dengan Khalilullah, kekasih Allah. Para muslim sekalian, selain itu juga Nabi Ibrahim disebut dengan gelar bapak para nabi, bapaknya para nabi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, mereka di sana hari ini, ketika kita sedang sholat Idul Adha, para jamaah haji sedang memasuki Mina. Mereka melakukan berbagai macam ritual ibadah, dari melempar jumroh, tahalul, juga menyembelih hewan korban. Dan kita doakan semoga mereka semua bisa dengan mudah menjalankan semua manasik hajinya, sehingga bisa mendapatkan haji yang makbul dan makbul. Dan untuk kita yang sudah haji, semoga bisa mempertahankan gelar haji mabrur sampai hayat berpisah dengan badannya. Dan buat kita semua yang belum melaksanakan ibadah haji, semoga Allah panggil sehingga kita bisa melaksanakannya. Amin Allahumma amin. Hari ini sekalian, di antara alasan kenapa Idul Adha lebih agung daripada Idul Fitri, pertama dari sisi nama saja penyebutannya Idul Adha lebih banyak dibanding Idul Fitri. Kalau Idul Fitri biasa disebut dengan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, tapi untuk Idul Adha sekian banyak gelar disematkan, disebut dengan Idul Kurban, Idul Adha, Hari Nahar, Lebaran Haji. Ini adalah nama-nama gelar yang disempatkan untuk Idul Adha, karena memang disinilah kita melaksanakan berbagai macam kebaikan yang sekaligus ini terdapati di bulan-bulan yang lain. Para muslim sekalian, karena itu di antara kelebihan keutamaan Idul Adha pertama adalah di antaranya 10 hari pertama di Idul Adha itu, di hari bulan Zulhijjah, itu adalah termasuk salah satu yang disebut menurut Imam Ibnu Katsir dan tafsir menyebutkan bahwa ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajri walayalin asr, demi fajar dan malam-malam yang 10. Malam-malam 10 itu adalah tanggal 1, 2, 3 sampai 10 Zulhijjah. Karena di malam-malam itu adalah benar-benar malam-malam yang penuh dengan kebajikan. Di situ semua kegiatan ibadah dilakukan. Dari mulai puasa, seperti kita melaksanakan puasa Arafah, kita melakukan ibadah korban, kita melakukan ibadah haji, dan mereka melakukan ibadah sholat. Yang ini tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang ada di bulan lain adalah sholat. Yang ada puasa pun nggak sesuai dengan haji dan seterusnya. Ini diantara satu kelebihan yang pertama. Yang kedua adalah di mana di hari raya Idul Adha ini muslimin berkumpul di padang Arafah. Seluruh dunia semua kumpul di sana, dari berbagai macam ras, suku, bangsa, dan jenis kelamin semua ada di sana. Ini menunjukkan bahwa muslimin memang memiliki salah satu potensi untuk bersatu, sehingga pada hari Arafah itulah kemudian juga diberikan kesempatan mestinya oleh imamul muslimin untuk melakukan khutbah, memberikan wejangan-wejangan, pesan-pesan baik kepada umatnya, atau selain imam muslim ada yang mewakili. Yang ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika haji wada. Yang ketiga adalah di hari raya Idul Adha ada ibadah penyembelihan atau kurban. Ini pun adalah satu-satunya ibadah yang ada hanya di Idul Adha. Artinya walaupun pelaksanaannya itu boleh di hari nahar, tapi juga termasuk boleh diperbolehkan di hari tasrik. Dan ini para muslim sekalian, ibadah kurban adalah merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Di dalam Quran tadi kami baca di mukadimah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah berikan pada kalian nikmat yang sangat banyak. Kautsar, bukan aksar, bukan kasir. Kalau aksar masih bisa diukur, ditakar, ditimbang. Begitu juga dengan kasir. Tapi kalau aksar, satu bentuk kalimat yang menunjukkan arti sighah mubalaghah. Arti maksimum tidak bisa diukur dan tidak bisa ditakar. Saking banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Sehingga dalam ayat lain disebutkan, wa in ta'udzu ni'matallahi tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan dapat menghitungnya. Lantas apa yang dipinta atas nikmat yang banyak ini? Allah meminta kepada kita, fasholli li rabbika. Pertama, salat semata karena Allah. Yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah. Ini para sekalian. Makanya yang disyariatkan ketika hari nahar adalah mengalirkan darah. Tidak ada ibadah terbaik pada hari itu kecuali adalah mengalirkan darah. Sampai-sampai Nabi bersabda, "Man kana dzu sa'atin falam yuqdah
falaqrobanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan, kok dia tidak berkorban, maka jangan dekati musola kami. Saking pentingnya ibadah korban. Ada yang mengatakan ini adalah sunatul muakkadah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Para Bapak sekalian, karena itu mari buat kita yang semuanya yang sudah niat untuk berkorban, kita perkuat niatnya korban karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita punya kelapangan kok tidak berkorban, berarti termasuk tidak yang bersyukur pada Allah. Ingat, tanpa disyukur nikmat, maka akan Allah cabut kembali nikmat tersebut. Kemudian yang keempat adalah di hari raya ini kita diperbanyak membaca takbir. Yang kali Idul Fitri hanya ketika mau berangkat dan pulang untuk sholat Id, tapi untuk Idul Kurban tidak. Dari mulai malam Idul Adha, bahkan dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah kita sudah diperbolehkan dan disunahkan untuk bertakbir sampai akhir hari tasyrik. Jadi bukan cuma 4 hari, tapi boleh juga di tanggal 1. Ini di antara kelebihannya. Ya kalau dibandingkan dengan kesempatan kita bertakbir dengan hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kelima, dengan Idul Kurban ini semakin terasa kita sebagai umat yang mencerminkan rahmatul alamin. Karena ketika kita berkorban, memotong hewan korban, daging kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang baik, yang tidak membutuhkan atau yang membutuhkan. Ini bentuk pedulian kita, karena memang Islam itu adalah agama yang idealnya kita menjadi erat hubungan kita pada Allah sebagai hablunallah, dengan hubungan dengan antara sama manusia, yaitu hablunan nas. Karena ketika kita berkorban, maka dagingnya akan kita bagi-bagikan. Dan para sekalian, jangan lupa bahwa yang akan sampai kepada Allah atas korban-korban kita itu bukan daging dan darahnya, tapi adalah takwa kita. Maka mari kita luruskan niat kita berkorban karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin menunjukkan bahwa kita orang kaya, kita orang mampu, atau ingin menyaingi orang lain. Tidak. Karena kata Allah, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya, tapi yang sampai adalah takwa di antara kalian. Kenapa? Karena Allah nggak perlu sekerat daging pun. Allah juga tidak perlu akan setetes darah pun yang diberikan takwa kita. Ini akan sampai. Makanya korban itu sendiri secara bahasa di pendekatan. Untuk pendekatan kita kepada Allah dan pendekatan antar sesama manusia. Kemudian para sekalian, yang keenam adalah bulan Dzulhijjah sebagai bulan terakhir di dalam tahun Hijriah. Artinya ini adalah sebagai kesempatan buat kita untuk melakukan muhasabah, mengevaluasi diri sebelum kita diaudit, dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja atau tidak sengaja. Maka hendaknya kita jadikan bulan Dzulhijjah ini sebagai bulan untuk evaluasi diri. Karena sesungguhnya para sekalian, orang yang cerdas adalah orang yang sanggup menundukkan jiwanya dan mempersiapkan bekal setelah mati. Rasulullah bersabda, al-kayyisu liman dana nafsahu wal amila ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menundukkan, mengendalikan jiwanya, dan dia berbekal untuk hidup setelah mati. Ini orang yang cerdas. Mungkin ini berbeda dengan definisi kita. Kita mungkin mengatakan cerdas itu orang yang cakap dalam bicara, gelarnya serenteng depan dan belakang, tapi bukan itu. Orang cerdas adalah orang yang benar-benar berpikir jauh ke depan, menembus lipatan zaman sampai masa akhirat. Ini diantara faktor-faktor yang membuat Idul Adha lebih agung daripada Idul Fitri. Para sekalian, kemudian terkait keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dalam diri Nabi Ibrahim itu ada banyak sekali keteladanan. Baik keteladanan dalam masalah tauhid, keteladanan dalam masalah berkorban, keteladanan dalam masalah menjaga Masjidil Aqsa, juga keteladanan dalam dakwah. Para sekalian, bisa kita perhatikan di antara rangkaian ayat yang menyebutkan bahwa Nabiullah Ibrahim AS itu adalah suri teladan yang pantas dijadikan suri teladan buat kita semua. Seperti tadi disebut dalam surat As-Saffat ayat 4. Dan dalam Al-Quran dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Dan dalam Al-Quran surat Mumtahanah ayat 102 hingga 111, kita bisa mendapatkan cerminan betapa Nabi Ibrahim itu patut teladan dalam banyak hal, termasuk dalam masalah berumah tangga, berkeluarga, hubungannya dengan anak, juga masalah ketaatan, kesabaran. Berikut ini para muslim perlu diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'u sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail sudah sampai usia sa'ya, usia dewasa, cerdas berpikir, rajin bekerja, qala, berkata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka.
wahai anandaku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku bahwasanya aku menyembelih kamu. Ini juga merupakan salah satu untayan kata kalimat yang penuh dengan kasih dan sayang. Betapa Nabi Ibrahim menyebutnya dengan ya bunaya, wahai anandaku. Artinya ucapan yang penuh dengan penuh santun, sayang kepada anaknya. Kemudian dari sini juga Nabi Ibrahim berkata, "Fandur madza tara," maka perhatikan bagaimana apa yang kamu pikirkan atau bagaimana menurut engkau dengan mimpi tadi. Ini juga di sini Pak sekalian betapa Nabi Ibrahim memberikan teladan kepada kita bahwa antara orang tua dan anak perlu musyawarah. Artinya membina rumah tangga, karena rumah tangga itu intinya adalah ada suami, ada istri yang disebut orang tua, kemudian ada anak, maka perlu musyawarah di antara sama anggota keluarga tadi. Nah, Nabi Ibrahim mengajar kepada kita untuk bermusyawarah walaupun dengan anaknya. Qala, kemudian Nabi Ismail menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahandaku, kerjakan apa yang diperintah. Luar biasa. Ini salah satu keteladanan betapa Nabi Ismail AS lebih anak yang solih, yang ditaat mutlak karena tahu bapaknya adalah seorang nabi yang tidak bisa dipilih. Bukan sebagai anak, sebagai orang tua saja, tapi ya, ayah juga sebagai nabi. Maka Nabi Ismail menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai ayahandaku, kerjakan apa yang diperintahkan, walaupun seperti itu perintah untuk menyembelih dirinya. Apa kata Nabi Ismail? "Satajiruni insyaallahu minas sabirin." Insyaallah engkau akan menjadi aku sebagai orang yang sabar. Luar biasa. Ketaatan di sini bisa kita jadikan teladan antara Nabi Ibrahim sebagai untuk menjalankan perintah Allah, begitu juga ketaatan Nabi Ismail terhadap orang tuanya, kepada nabinya, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dengan sabar Nabi Ismail AS menerima apa yang akan dilakukan ayah untuk menyembelih dirinya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya telah berserah diri dan diletakkan, dibaringkan, tinggal siap digorok saja. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kemudian Allah berfirman, dan kami manggil, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itu adalah kami akan balasi buat orang-orang yang berbuat baik. Jadi Nabi Ibrahim termasuk al-muhsinin, orang yang berbuat baik, yang tentunya adalah orang yang suka berkorban. Bukan cuma berkorban ketika ada perintah untuk menyembelih putranya saja, tapi terkenal sebagai seorang nabi yang santun kepada umatnya. Setiap saat selalu berkorban untuk menermakan hartanya untuk menyantuni tamu-tamunya. Sehingga karena itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena saking santunya untuk terus berkorban dengan hartanya. Selain melaksanakan korban perintah Allah tadi, yaitu mengorbankan harta bendanya, karena Ibrahim adalah orang yang kaya. Inna hadzalah wal bala'ul mubin, sungguh ini adalah merupakan ujian yang sangat jelas. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti dengan sembelihan yang sangat besar. Para hamba sekalian, Allah Subhanahu wa taala kemudian karena ketaatannya, karena muhsinnya Nabi Ibrahim, maka Allah tidak zalim. Yang disembelih bukan Ismail, tapi adalah dzibhin azim, sembelihan sangat besar, itu domba. Ini para hamba sekalian, yang mungkin bedanya dengan korban yang pertama kali dilakukan oleh putra-putra Adam. Waktu itu putra-putra Adam, Qabil, Habil, mereka masing-masing berkorban. Tapi gara-gara korbannya salah satu tidak ikhlas, Qabil, maka kemudian endingnya justru malah menyembelih, membunuh saudaranya. Yang jadi korban adalah saudaranya. Kalau yang rencananya menyembelih manusia, justru kambing yang disembelih. Tapi waktu itu tidak. Dua kambing semuanya sudah disembelih, tapi akhirnya justru manusia yang dikorbankan. Dan ini mungkin pertanyaan buat kita. Atau kenapa orang yang ikhlas berkorban malah menjadi korban? Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan padanya kisah tadi untuk orang-orang yang kemudian. Kita ini yang hendak menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Salamun ala Ibrahim, keselamatan, kejahatan atas Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, yang demikian itu kami balasi orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Ini adalah salah satu di antara keteladanan yang harus kita ambil. Kenapa Nabi Ibrahim sebagai suri teladan buat kita semua. Kemudian dari kisah ini juga para sekalian, kita bisa ngambil teladan lain, yaitu sikap dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan materi dakwahnya mendakwahkan tentang kesatuan dan persatuan. Setelah Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya pada waktu itu, yaitu
Tuhan Allah, Tuhan pencipta manusia, Tuhan yang satu dengan prinsip tauhid, yaitu la ilaha illallah. Seperti disebutkan Al-Quran surat Al-An'am ayat 9. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ini adalah materi dakwah Nabi Ibrahim untuk mendakwakan agama tauhid. Karena Tuhan itu satu, maka mereka adalah umat yang satu, agama yang satu, kebenaran yang tunggal yang datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia berpegang teguh kepada kebenaran agama Allah itu, maka akan menjadi dasar terwujudnya kesatuan umat dalam al-jamaah yang tidak dapat dipecah oleh situasi dan kondisi apapun. Jadi syariat berjamaah, perintah untuk menjaga persatuan umat dan menjauhi perpecahan sudah ada sejak zaman Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi salam. Inilah misi syariat seluruh para nabi dan rasul, khususnya 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi. Misi yang sama yaitu menegakkan agama dengan kesatuan, seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatawaqafu fi. Telah mensyariatkan kepada kamu Allah dengan beragama, dengan agama. Ma wassa bihi Nuhan, seperti hal yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna, dan telah kami wahyukan ilaika pada kamu Muhammad. Wa ma wassayna, dan apa yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa Musa, dan Nabi Musa. Wa Isa, apa wasiatnya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi, agar menegakkan agama dan jangan berpecah belah di dalamnya. Nabi-nabi yang utama tadi diperintah oleh Allah SWT untuk berjamaah dan menegakkan agama Islam dengan tidak berpecah belah. Perintah ini sudah ada sejak Ibrahim sejak ribuan tahun yang lalu. Hidup berjamaah ini merupakan manhaj nubuwah yang harus diikuti oleh kaum muslimin, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah, seraya berjamaah dan janganlah berpecah belah. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah itu menjadi orang-orang yang bersaudara. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan umat untuk bersatu sebagai landasan perjuangan dalam menegakkan agama Allah, sebagaimana firman-Nya, ana amarukum bi khamsin, Allah amaroni bihinna, bil jamaah wasam'i wa ta'ah wal hijrah wal jihadi fi sabilillah. Aku perintahkan pada kamu sekalian muslimin 5 perkara, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadaku dengan 5 perkara itu, yaitu pertama dengan berjamaah, mendengar, taat, kemudian hijrah dan jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Perintah bersatu sebaliknya adalah larang untuk berpecah belah. Sejarah mencatat ketika umat Islam meninggalkan ketuntunan Allah dan Rasulnya, umat Islam di dunia terkotak-kotak dalam perbedaan aliran-aliran pemikiran, madhab, hingga asobiyah antar bangsa, antar wilayah. Akibatnya muslimin dalam kondisi lemah dan tidak berdaya menghadapi fitnah dan sebuah musuh-musuh Allah. Allah mengingatkan pada kita, wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sekalian, sebelum khotib akhiri khotbah ini dengan doa, maka seperti halnya kebiasaan Nabi SAW dalam akhir-akhir khutbahnya ketika khutbah Idul Adha atau Fitri menyampaikan pesan khusus pada kaum muslimat, para akhwat, di mana Nabi mengingatkan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan ketika beliau dalam perjalanan spiritual Mi'rajnya melihat isi neraka banyakkan kaum wanita. Kenapa? Ini alasannya adalah, pertama, karena banyak kaum wanita tidak bersyukur pada suaminya. Kemudian yang kedua adalah kaum wanita banyak sering menunda-nunda sedekah. Tapi bukan berarti kaum muslimin juga enggak demikian. Maksudnya sedekah tetap perintahkan pada kaum muslimin dan muslimat. Karena merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah selalu berinfak lapang maupun sempit.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, ini untuk orang yang akan mendapat surga yang luas seluas langit dan bumi. Karena para sekalian, mari tingkatkan sedekah kita. Kita niatkan semua karena Allah, agar dengan sedekah kita mendapatkan barokah hidup kita, harta kita, dan ini termasuk yang akan menyelamatkan dari ancaman api neraka, seperti mana pesan Rasulullah tadi, di mana dengan bersedekah, dengan bersyukur pada suami, maka akan ancaman tadi tidak akan ditimpakan. Dan ini khususnya pastinya pada akhwat muslimat yang solehat, sebagai istri yang solehah. Para sekalian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Razak ya Fattah ya Hayyu Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, ya awal ya akhirul akhirin, ya mujibas ya arhamar rahimin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amu yukafi mazida, ya rabbana hamdu kama yanbaghi li kalimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, ahya'i minhumul amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wa ansurna al kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqal afafa wal ghina. Allahumma janibna munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Allahumma rabban nas adbil ba'sa ishfi ala ikhwanina wa akhwatina alladzina marad. Anta syafi la shifa ila shifa'u shifa la yughadiru saqama. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma hsihim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana afriqna sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna al kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzatin amma yasifun wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.